Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Di video kali ini kita akan membahas spoiler manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-9 part kedua. Nah, sebelum kita mulai membahasnya, mari kita putar dulu intronya. Boruto berkata kepada Kawaki, "Apa yang aku lakukan di tempat seperti ini? Terkadang, desa Konoha diserang oleh musuh." Kawaki membalas, "Aku tidak menyadarinya. Musuh Konoha adalah kau, Boruto." Boruto membalas, "Kita harus menangani masalah ini terlebih dahulu. Apapun ini, maukah kau bergabung dan ikut denganku?" Kawaki membalas, "Apa maksudmu?" Tiba-tiba, Kawaki langsung menyerang Boruto secara tiba-tiba menggunakan batangan besi hitam yang muncul dari dojutsunya. Namun, Boruto berhasil menghindari batang besi hitam tersebut dengan sangat mudah. Kawaki dan Delta yang melihat Boruto bisa menghindari serangannya pun terkejut. Terlihat, Kawaki mencoba untuk menyerang kembali dengan memunculkan batang besi hitam tersebut ke arah Boruto. Namun, lagi dan lagi, Boruto berhasil menghindarinya. Kawaki langsung merubah tangannya menjadi lebih besar dan menyerang Boruto. Namun, Boruto langsung meninju Kawaki dengan sangat keras di bagian perutnya hingga Kawaki pun terpental. Delta berkata, "Kawaki." Boruto pun berjalan ke arah Kawaki sambil berkata, "Menyedihkan sekali, mengapa kau tidak berlatih dengan keras?" Delta berkata, "Di sisi lain, berapa banyak latihan yang kamu punya?" Kawaki yang melihat itu langsung mengaktifkan karma tahap pertamanya. Boruto yang melihat itu pun melihat tangannya ke arah tangannya, dan ternyata karma miliknya pun juga aktif akibat resonansi dari kedua karma tersebut. Kasenkoji berkata, "Ini buruk, kau harus pergi, Boruto." Boruto langsung memegang lengan karmanya dengan tangan kirinya. Di sisi lain, Kawaki yang melihat itu pun heran. Kasenkoji berkata, "Kita harus meninggalkan tempat ini. Jaga jarakmu, Boruto. Karmamu menjadi tidak terkendali." Boruto yang tidak mempunyai pilihan langsung terbang dan meninggalkan Kawaki dan Delta yang berada di sana. Kawaki dan Delta yang berada di sana pun heran. Delta berkata, "Apa yang terjadi dengannya?" Terlihat, Kawaki langsung melihat karmanya. Kawaki berkata dalam hati, "Jangan-jangan dia tidak bisa mengendalikan karmanya." Ada gambar alih ke pertarungan tim 10 versus Jura. Terlihat, Inoji dan Himawari berada di atas burung Chouji Giga milik Inojin. Saat Jura lengah, tiba-tiba Shikade menggunakan jutsu pengikat bayangannya dan mengikat pergerakan Jura. Shikade berkata, "Lawanmu di sini, kau melihat kemana?" Jura berkata, "Benar-benar memalukan." Tiba-tiba, Jura memunculkan biju dama menggunakan mata Rinnegan-nya. Shikade yang melihat itu berkata, "Ini buruk." Tiba-tiba, Chocho mendorong Jura menggunakan tangan besarnya. Chocho berkata, "Shikade." Shikade yang melihat itu berusaha menghindar. Akibatnya, serangan Jura pun meleset dan mengarah ke tempat lain. Serangan biju dama Jura menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Di sisi lain, Strada dan Sumire yang melihat itu dari kejauhan langsung bergegas menuju ke sana. Shikade berkata, "Inojin, angkat aku dan Chocho." Inojin membalas, "Himawari, pegangan dengan erat." Dengan cepat, burung Chouji Giga milik Inojin menangkap Shikade dan Chocho, dan mereka pun terbang menjauh dari Jura. Hidari berkata, "Mereka akan lari. Apakah tidak apa-apa?" Jura membalas, "Targetnya adalah Uzumaki Himawari. Yang harus kulakukan adalah memberikannya. Meskipun aku tahu itu nyawanya." Hidari berkata, "Bodoh, mereka malah melindungi targetnya. Kecerdasan rendah." Jura berkata, "Bahkan melawan naluri itulah yang mereka lakukan." "Apa itu? Ini juga harus menjadi informasi penting bagi kita." Di sisi lain, tim 10 sekarang berada di atas burung Chouji Giga. Shikade berkata, "Bahaya, tapi untuk saat ini Himawari aman bersama kita. Mari kita tetap bersama dan lihat dari mana mereka berasal." Chocho berkata, "Apapun itu, ayolah, bukankah lebih baik menjauh dari desa?" Shikade membalas, "Itu benar, mari kita pimpin mereka." Terlihat, Himawari memikirkan sesuatu. Himawari berkata, "Turunkan aku, Inojin. Turunkan aku di tempat tadi." Inojin dan yang lainnya pun terkejut. Inojin berkata, "Himawari." Himawari membalas, "Aku tidak akan melarikan diri." Inojin berkata, "Tunggu sebentar, apa yang kamu katakan? Itu tidak boleh." Shikade berkata, "Tidak mungkin kau bisa melarikan diri sendirian. Apakah kau mengerti?" Himawari membalas, "Kita semua sama, tapi itu adalah lawanku. Jika ini terus berlanjut, maka..." Tiba-tiba, Himawari berada di alam bawah sadarnya yang mirip seperti Naruto. Himawari berkata, "Puppet macam apa ini?"
Di sisi lain, Sakade berkata, "Hei Himawari, apakah mendengarkanku?" Tiba-tiba, ada Kurama kecil muncul di depan Himawari sambil berkata, "Hei Himawari, apakah kau anak Naruto?" Himawari membalas, "Kau adalah Kyuubi." "Benar." Dan cerita habis sampai sini. Kita akan melanjutkannya pada prediksi Boruto to Blue Vortex chapter 10. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.